Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan lanjut lagi membuat series challenge airdrop. Meskipun pada tahun 2024 kita gagal mencapai target 100 juta rupiah dengan modal 100 US dollar hingga 200-an US dollar. Namun ada berbagai faktor lain sehingga gua tidak achieve 100 juta rupiah. Setidaknya gua berhasil achieve 75% dari target 100 juta rupiah. Tetapi challenge airdrop tahun sekarang gua akan targetkan hit 200 juta rupiah dengan capital 1000 hingga 2000-an US dollar. Dan seperti biasa, gue akan membuat challenge ini secara terbuka dan juga transparan. Jadi apabila kalian ingin ikut men-challenge diri kalian sendiri, silakan kalian set plan dengan target dan juga capital sesuai dengan keinginan dan juga kemampuan kalian. Oke, sekarang kita akan mulai kerjakan event airdrop dari Project Mango Network. Dan ini merupakan event testnet alias gratis. Sekaligus, event airdrop pertama yang akan kita kerjakan dalam challenge airdrop hit 200 juta rupiah. Jadi gak perlu banyak basa-basi, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Dan gua akan buatkan tutorial sesimpel mungkin, agar kalian bisa lebih jelas memahami. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang Project Mango Network. So, jadi kira-kira apa itu Mango Network? Mango Network merupakan blockchain layer 1 dengan infrastruktur multi-VM omnichain yang menggabungkan teknologi optimistik dan juga MoveVM. Membangun jaringan blockchain yang efisien yang mendukung komunikasi antar chain ataupun multi-chain dan juga interoperabilitas multi-virtual machine. Serta menyediakan infrastruktur Web3 yang aman, modular, dan berkinerja tinggi untuk pengembang dan juga user. Berikutnya kita akan bahas tentang cara kerja dari Project Mango Network. Mango use chain-wide architecture infrastructure. Use the SAFe, most efficient and versatile cross-chain interoperability patch while shaping handling peace. Nah, jadi maksudnya Mango Network merupakan salah satu blockchain yang mampu menghubungkan dengan blockchain-blockchain yang lain. Dan di sini juga ada sebuah simulasi bagaimana cara kerja dari Project Mango Network. Semisal kalian ingin memindahkan aset kalian baik di dalam jaringan Bitcoin, Ethereum, Solana, Aptos, Sui, dan lain-lain, tentu kalian bisa memindahkannya ke dalam blockchain Mango Network. Dan di sini gue akan analogikan ataupun simulasikan. Semisal kalian ingin memindahkan koin Ethereum di dalam jaringan ERC20 ke dalam jaringan Mango Network, pertama silakan kalian transferkan ataupun kirimkan koin Ethereum kalian di dalam jaringan ERC20 menggunakan salah satu platform ataupun fitur unggulan Mango Network yang bernama Crosschain. Setelah proses di dalam Crosschain selesai, kemudian akan divalidasi oleh beberapa validator. Berikutnya, setelah proses validasi ini selesai ataupun verification phase, di sini akan tercipta kode minting contract ataupun smart contract di dalam jaringan Mango Network. Dan setelah proses ini selesai, maka kalian memiliki koin Ethereum di dalam jaringan Mango Network. Kemudian gue akan menganalogikan ataupun mensimulasikan bagaimana caranya apabila kita ingin mengembalikan aset ke dalam jaringan semula. Sebetulnya, cara memprosesnya tetap sama, baik kalian ingin memindahkan aset dari jaringan yang lain ke dalam jaringan Mango Network ataupun sebaliknya. Jadi pertama, silakan kalian transferkan aset kalian yang berada di dalam jaringan Mango Network ke dalam platform unggulan ataupun fitur unggulannya Mango Network yang bernama Crosschain. Dan setelah proses Crosschain ini selesai, maka akan dikirimkan ke dalam proses berikutnya yang dimana itu bernama Offline Multi-Signature Verification. Dan nanti ini akan diproses oleh beberapa validator, dan setelah verification ini selesai ataupun verification phase, maka token yang berada di dalam jaringan Mango Network akan dibakar. Dan setelah proses token burning black hole ini selesai, maka kalian akan mendapatkan koin kalian di jaringan semula. Jadi lebih kurangnya seperti itu bagaimana cara kerja dari Project Mango Network yang mampu menghubungkan antar jaringan. Berikutnya kita akan mulai bagaimana cara mengerjakan event airdrop Mango Network dan apa saja yang perlu kita persiapkan. Pertama, silakan kalian install ataupun download Mango Wallet di dalam device kalian. Baik kalian menggunakan handphone, PC, bahkan laptop. Setelah kalian berhasil menginstal ataupun mendownload Mango Wallet ke dalam device yang kalian gunakan, dan nanti kalian akan didirect ke dalam halaman seperti ini yang dimana kalian perlu menyiapkan akun ataupun membuat akun kalian sendiri. Jadi silakan kalian klik create a new password account. Kemudian silakan kalian buat password. Kemudian confirm password. Kemudian silakan kalian klik kolom I already agree. Kemudian create wallet. Setelah pembuatan wallet berhasil, silakan kalian simpan baik-baik seedphrase wallet Mango kalian. Berikutnya silakan kalian klik kolom I save my recovery phrase.
Kemudian kalian klik Open Mango Wallet. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah tampilan dari Mango Wallet. Kemudian untuk langkah berikutnya, silakan kalian masuk ke dalam website resmi tas.testnet.mangonetwork.io, atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, silakan kalian koneksikan ke dalam wallet Mango kalian. Oke, di sini kita klik Connect Wallet. Kemudian kita pilih Mango Wallet. Kemudian kita connect. Oke, kemudian kita sign. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, silakan kalian scroll down. Nah, jadi untuk memulai dalam mengerjakan event NetDrop dari Project Mango Network, pertama, kalian perlu mengoneksikan ke dalam wallet Web3 kalian. Kemudian, kalian juga bisa mengaitkan akun Twitter kalian, kemudian join Discord community, dan silakan kalian koneksikan dengan Telegram kalian. Dan jangan lupa, silakan kalian masukkan invitation code yang sudah gua sertakan di deskripsi. Kemudian silakan kalian klik kolom I have read and understood, kemudian kalian join now. Nah, jadi ternyata dalam event airdrop Mango Network ini merupakan salah satu event airdrop yang menggunakan sistem points. Jadi semakin banyak poin yang kalian kumpulkan, maka akan semakin besar alokasi ataupun token yang kalian dapatkan pada saat TGE. Dan Project Mango Network sudah mengalokasikan sebesar 10% dari total supply untuk event airdrop. Berikutnya kita akan kerjakan tugas-tugas yang sudah disediakan, seperti melakukan swap, bridge, trading di dalam platform BuyingDex, dan juga menginstal aplikasi BuyingDex. Dan dari total kelima tugas tersebut, meskipun di urutan pertama kita harus melakukan swap, kemudian lanjut melakukan bridge dan lain sebagainya, tapi di sini kita perlu menyiapkan amunisi seperti token Pouchet ataupun token testnet. Oke, jadi di sini kita akan kerjakan untuk tugas yang terakhir terlebih dahulu untuk meminta token uji coba di dalam Discord Mango Network. Jadi kita klik halaman tugas, kemudian kita scroll, lalu kita klik Go to Do Task. Setelah kalian didirect ke dalam Discord Mango Network, silahkan kalian klik channel MGO Pouchet. Kemudian kalian ketikkan @MGO Pouchet. Jadi silahkan kalian pilih MGO Pouchet. Kemudian silahkan kalian paste lalu enter. Kemudian silahkan kalian tunggu dalam beberapa menit ke depan sampai token Pouchet MGO masuk ke dalam wallet Mango kalian. Kemudian yang kedua, kita akan menyiapkan amunisi dalam bentuk Pouchet Ethereum Sepolia. Dan silahkan kalian masuk ke dalam website resmi alchemy.com. Atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Karena dalam mengerjakan event airdrop Mango Network, kita membutuhkan dua wallet dan juga beberapa token Pouchet. Dan cara meminta Pouchet di dalam platform alchemy.com, pertama, silahkan kalian login menggunakan wallet ataupun email. Kemudian kalian juga harus menyimpan koin Ethereum setidaknya 0,001 koin Ethereum di dalam jaringan Ethereum. Berikutnya silahkan kalian pastikan wallet address EVM kalian, dan yang kalian pastikan di sini bukanlah wallet address dari wallet Mango, melainkan dari wallet MetaMask ataupun wallet Web3 yang lain. Oke, di sini kita paste. Kemudian silahkan kalian klik saya bukan robot. Silahkan kalian selesaikan captcha. Kemudian verify. Berikutnya silahkan kalian klik send me ETH. Dan dalam meminta Pouchet Ethereum Sepolia, satu kali melakukan klaim, kalian akan diberikan sekitar 0,1 koin Ethereum di dalam jaringan Sepolia. Dan kalian bisa memintanya sekitar 72 jam satu kali. Kemudian amunisi yang terakhir, kalian juga perlu meminta Pouchet token BNB. Jadi silakan kalian masuk ke dalam website resmi bnbchain.org. Atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan dalam melakukan klaim Pouchet token BNB, kalian perlu memiliki koin BNB di dalam jaringan BNB Smart Chain sekitar 0,002 koin BNB. Namun dalam melakukan klaim Pouchet token BNB, kalian tidak perlu login ataupun register. Jadi kalian cukup melakukan paste wallet address EVM kalian. Kemudian kalian klik send BNB. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan klaim Pouchet dalam bentuk token BNB. Jadi pertama, kita sudah memiliki amunisi dalam bentuk Pouchet MGO ataupun token Mango, kedua Ethereum Sepolia, dan yang ketiga BNB. Artinya, kita sudah memiliki amunisi yang sangat cukup. Setelah kalian memiliki dari ketiga jenis token Pouchet, silahkan kalian back to home untuk menyelesaikan dan juga mengerjakan dari semua tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini kita akan kerjakan tugas yang pertama dengan cara melakukan swap di dalam platform Mango Network.
Jadi kita klik halaman tugas, kemudian silakan kalian scroll. Jadi untuk tugas yang pertama, kalian cukup melakukan swap token MGO ke dalam stablecoin USDT. Kemudian untuk yang kedua, kalian juga wajib melakukan swap stablecoin USDT ke dalam token MEI. Dan yang terakhir, silakan kalian swap back dari token MEI ke dalam stablecoin USDT. Di sini kita klik Go to Do Task. Kemudian kita connect wallet. Di sini kita koneksikan dengan Mango Wallet. Kemudian kita connect. Nah, jadi untuk swap yang pertama, kita perlu melakukan swap dari token MGO ke dalam stablecoin USDT. Di sini kita pilih MGO. Kemudian kita pilih USDT. Dalam melakukan swap ini, kalian bisa melakukan swap dalam jumlah berapapun. Jadi saran gua, apabila kalian memiliki voucher token MGO terbatas, kalian bisa melakukan swap sekecil mungkin. Contohnya, kita akan melakukan swap sekitar 0,01 token Mango ke dalam stablecoin USDT. Kemudian silahkan kalian submit. Oke, berikutnya kita approve. Setelah kita berhasil menyelesaikan swap yang pertama dari token MGO ke dalam stablecoin USDT, berikutnya kita akan lakukan swap yang kedua dari stablecoin USDT ke dalam token MEI. Di sini kita masukkan jumlah stablecoin USDT, kira-kira berapa jumlah yang akan kalian tukarkan ke dalam token MEI. Di sini gua akan pilih maksimum. Kemudian kita submit. Lalu silahkan kalian approve. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan swap yang kedua dari stablecoin USDT ke dalam token MEI. Berikutnya kita akan lakukan swap yang terakhir dari token MEI ke dalam stablecoin USDT. Di sini gua pilih max, kemudian kita submit. Berikutnya kita approve. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu dalam menyelesaikan tugas yang pertama untuk melakukan swap dari beberapa jenis aset ataupun token. Oke, kemudian kita back to home untuk melakukan verify. Oke, di sini kita klik refresh. Dan silakan kalian tunggu dalam beberapa menit ke depan sampai dengan proses verifikasi selesai. Nah, jadi untuk tugas yang kedua, kita akan melakukan bridge di dalam platform Mango Network. Oke, kita klik halaman tugas. Kemudian kita scroll down. Di sini ada 4 tugas yang perlu kalian selesaikan. Pertama, kalian wajib melakukan bridge dari token Mango ke dalam BNB Smart Chain. Kemudian dari token Mango ke dalam Ethereum Sepolia. Dari BNB Smart Chain ke dalam Mango, dari Ethereum ke dalam Mango. Intinya, dalam melakukan bridge ini, kita perlu melakukan bridge bolak-balik. Oke, kita klik Go to Do Task. Pertama, kita klik Select Network. Kemudian kita pilih Mango Test. Berikutnya, silakan kalian connect wallet. Kemudian, kita connect. Berikutnya, kita pilih Select Asset. Di sini kita pilih Stablecoin USDT. Jadi ketika form sudah kalian isi, maka untuk tuknya akan terisi secara otomatis. Kemudian kita connect wallet. Dan di sini gua akan menggunakan wallet MetaMask. Setelah dari kedua wallet ini terisi, berikutnya silahkan kalian tentukan nominal. Di sini gua akan pindahkan sekitar 0,01 stablecoin USDT dari jaringan Mango ke dalam BNB Smart Chain. Kemudian kita scroll down. Kemudian kita submit. Lalu silakan kalian confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan perpindahan aset dari jaringan Mango Network ke dalam BNB Smart Chain. Berikutnya kita akan lanjut untuk melakukan bridge dari jaringan Mango Network ke dalam jaringan Ethereum Sepolia. Jadi yang perlu kalian ganti hanyalah network. Yang awalnya BNB Smart Chain, silakan kalian ganti ke dalam jaringan Ethereum. Kemudian kita submit. Lalu silakan kalian confirm for wallet. Berikutnya kita akan lakukan bridge yang ketiga dari jaringan BNB Smart Chain ke dalam jaringan Mango Network. Nah, jadi meskipun kita baru saja berhasil melakukan bridge dari jaringan Mango ke dalam BNB Smart Chain, tetapi balance ini belum terbaca di dalam wallet MetaMask. Jadi silakan kalian tunggu sampai dengan beberapa menit ke depan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Berikutnya kita akan kerjakan tugas yang ketiga untuk melakukan transaksi di dalam platform BankDex. Oke, kita klik halaman tugas.
Nah, jadi dalam mengerjakan tugas berikut, kalian perlu melakukan pertukaran ataupun perdagangan dari token AI ke dalam stablecoin USDT. Kemudian untuk tugas yang kedua, kalian bisa melakukan transaksi sebaliknya dari stablecoin USDT ke dalam token AI. Oke, kemudian kita klik Go to the task. Setelah kalian didirect ke dalam halaman platform BuyingDex, silakan kalian klik Connect Wallet. Kemudian kalian pilih Mango Wallet. Lalu silakan kalian confirm for wallet. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi ke dalam platform BuyingDex, silakan kalian scroll down. Kemudian kalian pilih aset. Berikutnya silakan kalian tentukan jenis market, apakah kalian ingin menggunakan limit order ataupun market order. Lalu silakan kalian tentukan nominal kira-kira berapa jumlah stablecoin yang akan kalian perdagangkan. Semisal 50% dari total balance, 25% atau bahkan mungkin 100%. Semisal di sini gua akan melakukan perdagangan sekitar 50% dari total balance stablecoin USDT, jadi kita cukup klik 50%. Berikutnya silahkan kita buy. Kemudian silahkan kalian confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan perdagangan dari stablecoin USDT ke dalam token AI. Berikutnya kita akan swap back dari token AI ke dalam stablecoin USDT. Jadi silakan kalian pindahkan ke dalam fitur sell. Kemudian silakan kalian tentukan jenis market, apakah limit order ataupun market order. Dan silakan kalian tentukan amount, apakah 50%, 75%, atau 100%. Di sini gue akan pilih 100%. Kemudian kita sell. Berikutnya silakan kalian confirm for wallet. Oke, operation successfully artinya kita sudah berhasil untuk melakukan perdagangan dari token AI ke dalam stablecoin USDT. Jadi lebih kurangnya seperti itu dalam menyelesaikan tugas yang ketiga untuk melakukan perdagangan di dalam platform BuyingDex. Kemudian kita back to home untuk melakukan verify. Oke, di sini kita klik verify. Nah, jadi untuk tugas yang terakhir, ini merupakan tugas yang paling mudah meskipun kita harus mendownload ataupun menginstal dari aplikasi BuyingDex. Jadi silahkan kalian klik halaman tugas. Nah, jadi dalam menyelesaikan tugas yang terakhir ini, kalian hanya perlu menginstal ataupun mendownload aplikasi resmi BuyingDex. Dan di sini ada dua pilihan, seandainya kalian seorang pengguna Android, silahkan kalian pilih tautan Android. Namun jika kalian seorang pengguna iPhone, silahkan kalian klik tautan iPhone. Dan setelah kalian berhasil menginstal ataupun mendownload dari aplikasi resmi BuyingDex di dalam device kalian, silakan kalian masukkan private key ataupun seed phrase dari Mango Wallet yang kalian gunakan. Jadi gua sarankan pada saat kalian berhasil melakukan instalasi aplikasi BuyingDex, kalian jangan meng-create new wallet, tetapi kalian bisa mengimport dari wallet Mango yang kalian gunakan. Kemudian kalian klik to claim gas. Dan setelah muncul notifikasi the transaction successfully, silakan kalian klik verify. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan tugas-tugas event airdrop dari Project Mango Network. Dan menurut gua, ini merupakan tugas yang sangat amat mudah. Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa gua sampaikan dalam mengerjakan event airdrop dari Project Mango Network. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.